selamat bergabung kembali dalam Kilas Nusantara edisi khusus COVID-19. 3 perkembangan informasi terkini terkait penanganan COVID-19 di tanah air kami rangkum untuk Anda. Dengan berita pertama mengenai peluncuran program penguatan pelacakan jejak atau tracing secara daring oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Kami juga ingatkan kepada Anda, utamanya pada pasien yang sudah sembuh dari infeksi virus corona jenis baru, agar tidak lengah, karena ternyata bisa terjadi reinfeksi COVID-19. Ada juga kabar baik dari Cilegon, Banten, di mana 26 pasien COVID-19 yang dirawat di Wisma Isolasi berhasil sembuh dan diantar petugas untuk dipulangkan kepada keluarganya setelah menjalani masa isolasi selama 10 hari. Berikut informasinya. Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meluncurkan program penguatan tracing dalam penanganan pandemi pada 3 November 2020 secara daring. Upaya ini dilakukan melalui rekrutmen terbuka 8.060 relawan kontak tracer dan data manager di 51 kabupaten kota pada 10 provinsi prioritas, yakni Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Dalam acara tersebut, Kepala Persatuan Rumah Sakit Indonesia yang juga mantan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kusmedi Priharto, mengatakan dengan cara ini diharapkan daerah-daerah dapat mendeteksi lebih dari 80% kontak erat dari kasus konfirmasi dalam waktu 72 jam, serta melakukan pemantauan terhadap kontak erat hingga 14 hari sejak terpapar atau berkontak dengan individu terkonfirmasi COVID-19. Tracing ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari pencegahan daripada berkembangnya COVID ini, sehingga tujuan daripada tracing adalah memutus rantai penularan dan menemukan penderita dengan dini, sehingga diharapkan dia akan menekan angka kematian. Adapun para lulusan kesehatan yang ingin mendaftar jadi relawan dan berdomisili di kabupaten prioritas dapat melapor ke Dinas Kesehatan setempat atau mendaftarkan diri dapat melalui laman bit.ly/recruitment volunteer contact tracing. Tracer yang direkrut akan dilatih oleh Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan COVID-19 untuk memakai aplikasi pelacakan kontak silacak.kemenkes.go.id. Dari Jakarta, Pamela Sakina, Kantor Berita Antara, mewartakan. Reinfeksi COVID-19 telah terjadi di sejumlah negara, di mana hingga saat ini tercatat 25 hingga 30 pasien yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 namun terinfeksi kembali. Hal tersebut seperti yang disampaikan dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog Dirga Sakti Rambe dalam diskusi virtual Selasa 3 November. Menurutnya reinfeksi sangat perlu diwaspadai meski angkanya masih cukup kecil. Dirga menyebut terjadinya reinfeksi menggambarkan bahwa antibodi yang terbentuk pada pasien COVID-19 tidak dapat bertahan lama. Untuk itu, ia kembali mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan dasar dengan langkah 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ternyata durasi proteksi antibodi COVID ini kelihatannya tidak bertahan lama, tidak seumur hidup. Kita belum tahu 3 bulan, 4 bulan, atau setahun ya. Oleh karena itu, sekalipun kita pernah kena COVID, maka tadi kita tetap harus melakukan 3M. Kita tetap pakai masker ya, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan. Jangan mentang-mentang, wah saya udah kena COVID, udah punya antibodi, jangan. Lebih lanjut, Dirga mengatakan masyarakat juga harus saling mengingatkan jika ada yang abai terhadap protokol kesehatan, sehingga tak hanya diri pribadi yang dapat terlindungi, tetapi juga orang lain. Dengan demikian, mata rantai penyebaran virus di tanah air segera dapat diputus. Dari Jakarta, Cahyasari, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Sebanyak 2 pasien positif COVID-19 tanpa gejala yang menjalani masa karantina di Wisma Isolasi Bersama COVID-19 Kota Cilegon hari ini Selasa 3 November kembali dipulangkan petugas ke pihak keluarga. Kepulangan pasien ini juga dilepas langsung oleh Wali Kota Cilegon Edi Aryadi yang meninjau Wisma Isolasi. Triyono, salah satu pasien sembuh, mengaku ia berhasil sembuh setelah menjalani masa isolasi selama 10 hari. Dengan rajin berolahraga dan menjalani hidup sehat sesuai protokol kesehatan selama masa karantina. Secara umum untuk pelayanan itu cukup bagus, cukup memuaskan. Dokter-dokternya siap, perawat-perawatnya juga siap semuanya. Mungkin itu selama ini memang kami kan OTG ya, OTG. Ya saran kami sih tetap harus protokol kesehatan ya untuk semuanya ya. Ikuti, harus pakai masker, kemudian cuci tangan dan jaga jarak, itu memang sangat penting itu, Bu. Dari total 48 pasien yang menjalani karantina atau isolasi di Wisma ini, sudah 26 pasien yang berhasil sembuh dan sudah diantar pulang ke pihak keluarga. Sementara 22 lainnya masih melanjutkan masa isolasi. Ketua Penanggung Jawab Wisma Isolasi berharap pasien sembuh yang telah dipulangkan bisa mematuhi protokol kesehatan dan tidak beraktivitas terlebih dahulu untuk menjalani masa isolasi selama 5 hari lagi. Untuk himbauan khusus untuk yang sudah kembali ke rumah, mohon 5 hari isolasi mandiri lagi di rumah. Setelah itu boleh melakukan aktivitas di luar rumah dengan tetap memperlakukan protokol kesehatan. Dan saya berpesan untuk warga sekitarnya, tetangga, RT, RW, tolong jangan ada stigma atau diskriminasi terhadap mereka. Ya, dan tolong mereka dibantu untuk difasilitasi. Pemerintah juga meminta para pasien positif COVID-19 yang berhasil sembuh agar bisa menularkan kebiasaan baik selama di tempat karantina kepada warga lainnya untuk diterapkan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, ingat selalu pesan ibu, pakai selalu maskermu, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak selalu dengan menghindari kerumunan. Jangan sampai tertular virus jahat COVID-19 karena dapat melemahkan proteksi pada antibodi kita. Mari kita kenali bahayanya dan kurangi risikonya. Nantikan juga berita terkini mengenai perkembangan kasus COVID-19 di tanah air yang akan tayang esok pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Terima kasih dan sampai jumpa.